Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirum bil ibad. Shadaqallahul azim. Yang terhormat pimpinan Syafana Islamic School Bunda Hajah Latifah beserta segenap pimpinan dan juga segenap para saidah, juga para ustaz, asatid dan asatidah, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar semuanya, sehat ya? Mudah-mudahan hari ini tidak ada yang sakit, dan kalaupun ada yang sakit semoga lekas sembuh. Kita doakan bersama-sama. Pertama dan yang utama di kesempatan petang yang berbahagia ini, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, sehat walafiat, dan kesempatan untuk belajar bersama-sama di online ini atau virtual ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan hati kita, keterangan hati kita, dan ilmu yang akan kita pelajari diberikan kemudahan untuk kita diamalkan nanti kepada siswa-siswi kita dan juga untuk diri kita. Insya Allah niat kita dicatat sebagai amal soleh dan solihah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para saidah atau para ustadz dan ustadzah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita sudah kembali bertemu dengan bedah tajwid tasin Iqra. Insya Allah kita akan melanjutkan materi kita. Ada yang masih ingat gak minggu yang lalu sampai halaman berapa ya Iqra 4-nya? Ayo Bunda tanya dulu. Ada yang ingat? Iqra berapa kemarin? Halaman berapa? Siapa yang ingat? 12, Bunda. Iqra berapa Saidah? Iqra 4 halaman 12 Bunda. Siapa yang ingat? Angkat tangan. Iqra berapa? Saya nggak dengerin kemarin. Ada yang itu suaranya kedengar, Ustaz? Yang Oh, coba dibuka. Oke. Iqra berapa coba di yang itu di grup itu hasil Halaman takutnya nanti ada yang keliru 12, Bunda 12. atau ada yang telat ya. Iqra berapa? Iqra 4 Bunda. Halaman 9 sudah belum? Udah ya, sampai halaman 10 ya? Tentang bacaan Madlin kan? Iya. Sekarang kita lanjutkan bacaan Madlin di halaman 11. Di halaman 11 ini kita akan mempelajari tentang masih bacaan Madlin atau Madlayin. Mad itu artinya panjang, layin artinya lembut. Jadi bacaan lembut. Bagaimana cara membaca bacaan lembut? Jadi tidak terlalu kaku. Artinya ada kayak sengau-sengau gitu ya. Melankolis seperti itu. Kalau ada saidah yang lembut itu namanya layin ya. Kan ada tipe orang tuh yang pemarah, lembut ya. Jadinya suka bercanda gitu. Ada orang yang tipikalnya itu diam gitu, ada yang rame gitu ya. Ada juga yang lembut gitu. Nah, tipikal orang yang lembut itu dalam istilah ilmu tajwid adalah lain ya. Makanya mudah-mudahan bacaan lain ini bisa nanti diimplementasikan kepada anak-anak kita. Ada dua macam lin itu. Pertama waw sukun setelah fathah. Kedua, ya sukun setelah fathah. Minggu lalu kita sudah belajar tentang ya sukun setelah fathah. Mana yang disebut dengan madlin, mana yang disebut dengan mad asli. Kita ulang lagi ya. Boleh diulang lagi halaman 9. A'udzu dulu deh. Biar di jalan gak kepikiran. Monggo sama-sama. A'udzu billahi Bismillah
Ambil nafasnya. Bismillah. Bina Melahirkan ya anaknya. Baina. Saidah halaman 9 ya, Iqra 4. Iqra 4 halaman 9. Jadi dirimu aja yang di speaker. Diulang lagi sedikit aja untuk mengulang ya. Mana bacaan yang dibaca mad asli, mana yang dibaca dengan madlin atau madlayin. Yang panjang berarti mad asli karena ada tanda panjang. Entah itu ya setelah kasroh atau waw setelah doma. Tapi kalau untuk madlayin, wawunya setelah fathah, iyanya juga setelah fathah. Ada perbedaan. Yang dibaca panjang mad asli, yang dibacanya lembut atau au atau ai disebut dengan madlayin atau madlin. Siap ya semuanya ya? Sudah ada ikronya di hadapan Sayyidah semua. Oke, semangat ya. Walaupun istilahnya Sabil, mereka pasti kita ada yang Iya, jalan apa? kan? Iya. Bagi kita dirjen. Dini, daini, aina, aina, kifa, kaifa, hisu, haisu, lisa, laisa, ghira, ghair, khir, ghibun, wa, la, maimanatun, lahu syai'un, zaituni, ainaka, jazaina, bimusaytirin, fadaina. Nah itu ada yang dibaca panjang, ada yang dibaca madlin. Sekarang kita buka halaman 10. Li'a la fajama liugula bainahuma la yakiduna kaidan bima tufiduna fi bi aidi safa li ila wa qul yaqulu ya qul fakaifa la bisa dirasakan mana yang dibaca panjang, mana yang dibaca madlin. Jadi bacaan madlin itu kalau ia sukun setelah fathah menjadi ai. Kalau setelah fathah jadi bina itu mad asli. Tapi kalau
Itu madlin. Sekarang gimana dengan contoh waw mati setelah fathah? Idealnya waw mati harusnya doma, mad asli. Tapi karena madlin, jadi waw mati atau waw disukun setelah fathah. Ya, mana yang dibaca mad asli panjang, mana yang dibaca madlin lembut. Mari kita lihat dan kita baca halaman 11. Ayo. Bu, bau. Oke, kita mulai baris pertama. Tuba, ta, sufa, sa, li, ma, Di mute dulu, di mute. ma. Halaman Alika auhayna sa, alimun fi, khaliduna ma, ila aidihima wa ka, qauman alina wa, bina hasibina la, ajibun mat, ilahinin u, Musa wa Isa a, laka fa'aula ka, liman khabiran ya, idin khashi'atun wa so, ibatihi wa banihi ro. qawlan Nah, ini yang disebut dengan madlin. Coba alamat asli.
Ini second official aja. Ininya dia. Iqra 4 halaman 13 ya? Iya, Bunda. Halaman 13 tentang bacaan mim mati atau mim sukun. Bacaan mim sukun. Am im ha. Mingkem. Tetapi ternyata disebut dengan apa itu idhar? Yaitu apa ada sukun, ada huruf M bertemu semua huruf hijaiyah selain mim dan ba. Nah, maksudnya apa nih? Kan alaikum misalkan alaikum di sininya a misalkan gitu ya, alaikum Itu bawa Iqra nggak? a. Nah, Gue bawa Iqra. Nih gue kirim dia ke situ. WhatsApp itu matiin aja, Rit. Nih matiin aja itunya. Gue kirim ke WhatsApp dulu bentar. WhatsApp lu tapi gampang ntar pakai punya gue juga nggak apa-apa. Ada suaranya. oke.
Ya sama suara. Kedua, mim mati. Yang kedua, mim sukun atau mim mati bertemu dengan mim yang berharokat, ya. Nah, mim bertasdid dan oke, disebut dengan idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain atau idgham mislain atau idgham mimi. Oke, sebutan untuk idgham mutamatsilain itu adalah mim. Contohnya alaikum manasikakum. Nah, misalkan alaikum manasikakum. Alaikum mana aja dah. Saidah tolong mana yang disebut idgham. Mimi idgham mislain adalah ini, mim sukun ketemu mim. Maka area ini wajib mingkem dua ke. Oh, nanti aja minta nanti di Wajib ya. Wajib Dapat aja emailnya sini. ketukan. Ah, segimana? Lihat. Ala mana Ya mau dicek dulu soalnya terakhir tuh tanggal 25. Iya, 25 Agustus. Jadi belum di itu lagi proses. Sama finance-nya belum dikirim ke admin gitu. Jadi dari mana ala mana. Jadi jangan gini. Alaikum mana. Ah, itu cuma satu ketukan. 25. Ya. Jadi dua ketukan untuk idgham mislain. Boleh dikatakan idgham mislain, idgham mimi, idgham mutamatsilain. Jadi hukum bacaan mim sukun ada 3. Pertama idhar syafawi apabila mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Untuk mim ketemu mim ini idgham mutamatsilain, idgham mislain, idgham mimi wajib mingkemnya 2 ketukan. Kalau idgham yang pertama, kalau idhar yang pertama idhar syafawi itu 1 ketukan. Kalau yang kedua mingkemnya itu 2 ketukan, ya. Dan yang ketiga adalah tanggal 31. ikhfa syafawi. Konfirmasi ya. Untuk bacaan ikhfa syafawi ini unik dan sulit, harus banyak berlatih. Apa sulitnya? Yuk kita lihat ya. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ini ialah apabila ada mim sukun. Nah, mim sukun
bertemu dengan huruf ba. Maka cara membacanya dibaca dua ketukan atau dua harokat. Kalau Bunda bilang ketukan berarti harokat, kalau Bunda bilang harokat berarti ketukan. Maka dibaca dua ketukan, tidak mingkem. Nah, dari mingkem satu kali, mingkem dua kali, tidak boleh mingkem. Tidak boleh mingkem. Atau tidak rapat bibirnya ketika mengucapkan M. Atau tidak rapat. Bukan tidak rapat, tidak tertutup semua bibirnya. Tidak tertutup semua. Oke, seakan-akan ada tisu yang menghalangi. Oke, ya. Jadi contohnya apa? Al-kafartum. Al-kafartum. Kan ini M, tum. Mestinya bilang al-kafartum itu al-kafartum ba'da. Ini bukan huruf ikhlas. Dua ketukan tidak mingkem. Yang belum terbiasa itu kadang-kadang susah. Contohnya begini, lihat mulutnya. Lihat mulut Bunda. Itu tidak tum, tapi gitu. Karena ikhfa jadi samar-samar. Itu TM bukan. Nah, kan tidak boleh jelas. Kalau jelas kan ilbuhar. Kalau ini kan ikhfa syafawi. Artinya mendengungkan di antara dua bibir. Between bibir atas dan bibir bawah ini. Enggak gini. Maka ketukan mingkem. Kedua, dua ketukan mingkem. Ketiga, dua ketukan tidak mingkem. Yang satu ketukan mingkem idhar syafawi. Mimati menghadapi huruf semua kecuali dan yang ketiga udah clear? Jelas semuanya? Oke, kalau udah jelas Bunda hapus ya. Kita tulis kesimpulan untuk bacaan mim mati. Jadi Bunda akan menjelaskan terlebih dahulu secara klasikal sebelum kita melihat apa yang akan kita baca. Nah, ini harus jadi catatan. Bacaan mim mati atau M. Nah, mim disukun. Pertama, mim mati idhar syafawi. Ya. Satu ketukan mingkem, gitu aja dah. Satu ketukan mingkem. Semua huruf hijaiyah
selain mim dan ba. Kedua, jadi mim mati menjadi idhar, menjadi idgham, menjadi ikhfa. Jadi idgham mutamasilan. Mutamasil itu semisal, ya, jadi twins, mutamasilain, couple, ya, yaitu dua ketukan mingkem, dua ketukan harus mingkem. Bunda bahasa mingkem aja dah, bahasa yang dimengerti, gak usah pakai terlalu ilmiah. Apa tuh ya? Bagaimana cara mencetokkan mingkem mulut? Mingkem aja ya. Hurufnya mim mati bertemu dengan mim yang berharokat. Yang ketiga, ikhfa syafawi ini adalah dua ketukan tidak mingkem. Ayo, biar bisa ngomongnya. Dua ketukan tidak boleh mingkem. Manakala mim mati. Sekarang kita pakai di ikrar. Siap. Rihim. Enggak.
Zamharishon Hum Hum Solatihim Ya'una Ikum Iran Tukum Atihim Na Sama nih. Tapi untungnya itu cuma beberapa, Bu. Udah mulai Luna remang. Tapi itu makanya jangan tasnya. Oh, aku nggak suka. Ini Ya, Sedelis, aku juga dikasih wanginya nasi kebuli. Aduh. Hah? dan him fi qulubikum manatun bi alihi bi amr fihim lanjut Za'una bainahum buhum fi ghamratin la dinukum waliyadini alaihim sambil ra'auhum qalu nahum liba hum fiha harirun ya
بأموالهم La لهم طعام قضيت أمري صلواتهم يحافظون Ya يتخافتون بينهم حسابهم Oke. Tidak ada. Ada tidak? Tidak ada.
Bunda gambarnya ada nggak? Oh ada. Oh. Jadi tenggorokan di sini yang terakhir hamzah ain ha wa kha. Tulisan baik, kita mulai. Nah, itu namanya ikhfa. Yang ketiga, nun mati atau tanwin dibaca idgham. Ain, au, ain, am, masukkan ke hidung. 2 ketukan. Dan yang keempat adalah hukum daripada baca nun mati atau tanwin dibaca iqlab, terbalik. M dibaca M. Mim ba'di ambiya. Nah, ya. Nah, sekarang yang dibaca jelas dulu. Tulisannya itu antin. Next, han. Ini disebut idhar. Antara n ke hi itu idhar halki. Kenapa? Jawabannya gampang. Nun mati ketemu h. Mana huruf idharnya? H. Gitu ya. Kemudian anain disebut dengan idhar, mana kalimatnya? Anain. An bukan yang in. Karena in nggak ada lanjutannya. Sedangkan an nun mati ketemu ain. N dan ain ini, area n nun disukun dan i ini disebut idhar halki. Kenapa? Ain. Mana idhar? Ada hamzah ya. Jadi jangan dibaca banyak-banyak. Idhar itu bacanya 1 ketukan, sama seperti idhar halki, idhar syafawi ya. Lanjut.
Mana an ibadi coba kemudian buat izhar. Kenapa? Tulisan dan bacaan sama. Kita lanjutkan dengan baris ma ayo disebut apa? Karena nun berapa? Satu ketukan. Berikutnya man khosyiya. Mana yang disebut man? Kenapa disebut idhar? Ketemu kho. Mana huruf idharnya? Kho. Paling awal nih yang deklok begini ya, yang kayak ada cengklok. Nah, ini namanya huruf yang keluar di sini tuh hamzah. A I U, A I U, hamzah. Naik sedikit hak besar. Ini masih di tenggorokan. Ha, ha, ya. Naik lagi. Ain, ain. Naik dikit. Ha kecil. Ha. Jangan ada yang menghalangi. Jangan ha. Jangan ha. Ha. Naik lagi woin. Naik lagi kho. Ah, ini man kho. Mana ada berapa huruf idhar? 6. Sebutkan hamzah, ha, ain, ha, woin, kho. Coba Saidah semua sebutkan huruf idhar. Hamzah, ha, ain, ha, woin, kho. Oke. Sekarang halaman 16 baris ketiga terakhir. Anhauron, anhauron. Yang disebut dengan huruf idhar atau disebut dengan istilah tajwid idhar haki adalah anha. Nun mati ketemu hak besar. Disebut apakah anha ini? Idhar halki. Kenapa? Karena nun mati ketemu hak. Oke, satu ketukan. Berikutnya, wa minhu man utiya min khairin in hadza min hadzu anhuma min ghairi anta an hadaku. Nah, itu disebut dengan idhar harfi. Baris paling bawah itu disebut idhar idgham. Kenapa disebut idhar idgham? Karena hurufnya huruf idgham tapi dibaca idhar. Bunyanun, bunyanun. Mestinya dibaca buyanun, gitu kan? Bun ketemu ya, nun mati ketemu ya, idgham. Tapi ini kok dibaca idhar, bunyanun, bunyaya, sinwanun, qinwanun. Secara idealnya bunyaya disebut idgham dong.
Karena nun mati ketemu ya, bacanya kan dunya ya. Begitu mestinya. Kok ini dibaca dunya ya? Kayak izhar, cuma satu ketukan. Ini disebut dengan izhar idgham. Ya, karena kita sering baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Nah, dunia itu ada di sini disebut dengan izhar idgham. Oke, kita lanjut halaman 17. Lam akhu aula wa yan'ihi tumari fihim alimta in asaituhu kana aliman khabiran. Kalau halaman 16 sampai halaman 17 tadi baris kedua banyak sekali nun mati bertemu dengan huruf dengan huruf idhar. Tapi di barisan ketiga, ini namanya tanwin bertemu dengan huruf idhar. Mana contohnya? Kana aliman, man itu tanwin. Kalau tanwin fathah 2 pasti bergandeng dengan alif. Maka di sini alif untuk bunyi tanwin man bukan tanda panjang. Jangan dibaca kana aliman. Bukan begitu ya. Tapi itu adalah fathah 2, kasrah 2, dhammah 2. Kenapa pakai alif? Nanti fungsinya ketemu menjadi mad iwad. Abadan jadi abada, qodhan jadi qodha, aliman jadi alima, khabiran jadi khabira. Gitu ya. Makanya kalau tanwin itu fathah 2 pasti bergandeng dengan alif. Ingat itu alif hanya hiasan, bukan tanda panjang. Maka ketika kita melihat tanwin ketemu kho, ini contoh idhar halki. Disebut apakah? Man kho kana. Man kho. Kalau tadi nun mati ketemu huruf idhar, kalau sekarang tanwin ketemu huruf idhar. Mana huruf idharnya? Kho. Oke? Nggak boleh dipanjangkan. Kana aliman khabiran, gitu ya. Lanjut. Min azabin ghalidhin. Ambil lapasnya. Min azabin ghalidhin. Ada bin ketemu qom. Pertama nun mati ketemu ain. Min azab. Nun mati ketemu ain, satu ketukan. Yang kedua huruf idharnya adalah wain. Bin wo, kasrah di bawah. Kenapa kasrah nggak pakai alif? Udah tahu kipis seperti itu ya, udah keretapannya seperti itu. Bin wo, jadi jangan begini bacanya. Mil azab nggak boleh gitu, karena bukan ikhfa. Idhar itu tulisan dan bacaan sama. Min adzabin ghalidhin, gitu ya. Lanjut baris keempat. Fa'aujasahum, monggo. Sami'un alim. Fa'ab jasa qasr minhum, nun mati ketemu ha, idhar halki. Sami'un alimun, tanwin ketemu ain. Oke, baris ke bunya itu namanya idhar idgham. Oke, dibacanya idhar tapi hurufnya huruf idgham. Nun mati ketemu ya. Ya, oke.
fama lahu minha. Nun mati ketemu ha itu idhar halki. La audu khilalakum wa ila min ila min i idhar halki, hin gho idhar halki. Yang pertama nun mati ketemu alif, yang kedua tanwin ketemu win. Kholau ila. Nah, yang disebut kholau itu madlin. Kholau bukan kholau. Sebenarnya kata itu sama. Sama. Apa nggak digantikan? Mihim, mimnya mingkem. Belum tahu ke depannya ada di depannya apa nggak ada. Berarti him aja, ya. Wahum idhar syafawi. Kenapa? Mim mati ketemu huruf ya. Selain mim, selain ba, satu ketukan. Ya. Jangan gini. Mian. Nah, kalau begitu atau mian. Nah, ya. Satu ketukan. Wahum ya. Kenapa? Karena idhar syafawi satu ketukan. Yang idhar halki, ada idhar syafawi, ada idhar halki. Kalau idhar syafawi mim mati ketemu 20 lebih huruf, ya Pak. Kalau misalkan idhar halki nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf, jadi jangan sampai terbalik. Sekali lagi, kalau idhar syafawi mim mati bertemu dengan huruf selain mim, selain ba. Artinya seluruh huruf hijaiyah. Satu ketukan wajib mingkem. Kalau idhar halki, bacaannya jelas. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf tenggorokan yang 6. Mana huruf tenggorokan yang 6? Hamzah, ha, ain, ha, woin, kho. Ya. Sekarang ini. Wa yahuna anhu. Wa hu na qasar anhu idhar halki. Dan yang terakhir wa ya'una anhu wa qasar yan a idhar halki, nun mati ketemu hamzah, waw sukun setelah fathah, wawnya disukun, a-nya di fathah. Na qasar anhu idhar halki. Baik, kita berikan waktu untuk Saidah dan Zumiyat ini yang kira-kira mau dipertanyakan. Dua dulu materi halaman 13 tentang bacaan idhar syafawi, halaman 16 idhar halki. Boleh. Silakan yang mau bertanya tentang mim sukun, tentang nun sukun. Sebelum Bunda melanjutkan bacaan qalqalah. Di Iqra 4 ini kita udah mulai. Pertama bacaan tanwin, kedua bacaan madlayin, ketiga bacaan idhar syafawi di halaman 13, kemudian dalam 16 itu bacaan idhar halki, ya. Dan di halaman 18 kita akan ketemu dengan bacaan qalqalah. Ada yang mau bertanya? Silakan. Bagi Saidah yang mau bertanya bisa langsung menghubungi Ustadz Adib lewat chat Zoom. Silakan. Ya, Saidah, mungkin ada yang mau bertanya, jangan malu-malu. Kalau sudah
Paham? Kita lanjut. Kalau belum paham, gunakan ulang. Belum paham, soalnya tadi koneksi suaranya hilang. Orang sejam begini aja gitu. Tadi jadi nggak lancar suaranya. Begitu. Yang mana tadi yang mau ini? Ya, mungkin Saidah yang belum paham bisa di chat bagian mana yang belum paham. Saya. Tapi kalau ke komputer yang lain, kemana-mana aja kayak gini. Waktu itu kok komputer yang bukan ini kemana-mana aja.
Iya benar. Lebih enak ini. Oh, itu ada fokus. Halo, satu. Bisa terdengar suaranya? Oke. Jadi para Saidah, tadi terhenti sejenak, ada break untuk penulisan atau materi halaman 16 tentang bacaan idhar halqi. Jadi idhar halqi itu adalah bacaan nun mati atau tanwin apa? Di antaranya hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Maka tulisannya n dibaca n. Man amana min ha min ilmin min ghairi, terus min man khosya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang belum apa nih? Hamzah, ha ain, oh ha kecil. Min haitsu. Nun mati ketemu ha kecil. Contohnya min haitsu. Min ha. Nah ini yang disebut. Ini ya. Man amana, nun ketemu alif, ini yang disebut dengan idhar. Kenapa? Karena alif adalah salah satu huruf idhar. Nih, oke. Min ha, nun mati ketemu ha ini, nih dua huruf ini, n dan ha, ini disebut dengan idhar halqi. Kenapa? Karena nun mati ketemu ha. Ha adalah huruf idhar halqi. Min ilmin. Min ilmin ini areanya mana yang disebut idhar halqi? Cari dulu pertama, ada gak nun mati? Min ilmin. Ada, nah ini. Setelah nun mati persis hurufnya apa? Ain. Lihat ke sini hurufnya. Oh ini ain. Maka ini disebut dengan idhar halqi. Nun mati ketemu ain. Inilah yang disebut idhar halqi. Tulisannya min ilmin, dibaca min ilmin. Jangan didengungkan. Satu ketukan. Ya. Berikutnya nun mati ketemu ha kecil. Min haitsu. Mana area idhar halqinya? Cari dulu nun mati atau tanwin. Adakah nun mati? Ada. Adakah tanwin? Ada. Berarti ini nun mati, nun disukun. Bertemu dengan huruf apa setelah nun mati? Ha kecil. Tengok ke hurufnya. Oh nih. Ha kecil termasuk huruf idhar halqi. Maka inilah yang disebut dengan idhar halqi. Min haitsu. Satu ketukan saja dari n ke h inilah idhar halqi. Berikutnya nun mati ketemu ghair. Min ghairi. Pertanyaannya, adakah pada kalimat min ghair ini nun mati atau tanwin? Kita tengok. Oh ini nun mati bukan tanwin. Satu ada nun matinya. Sekarang berpikir setelah nun mati itu hurufnya apa? Min go. Oh ini ghair. Lihat. Oh ini ghair. Berarti idhar halqi. Jadi bacanya gimana? Tulisan dan bacaan sama. Satu ketukan. Tulisannya min ghairi dibaca min ghairi. Mana yang disebut idhar halqi? Nun ketemu go. Ini. Bukan mi, bukan oi itu. Tapi n ketemu ghair. Ini yang disebut idhar halqi. Mana huruf idhar halqinya? Setelah nun persis, nun mati persis, nun sukun persis, hurufnya apa? Yaitu huruf idhar. Oke? Dan terakhir, nun mati bertemu kho. Man khosya. Pertanyaannya, ada gak nun mati? Oh ada nih, checklist. Nomor syarat. Kedua, ada mungkin idhar. Oh ini adalah kho. Man khosya. Nah, jadi ketemu kho ini, man kho inilah yang disebut idhar halqi. Tulisannya man khosyah,
dibacanya man khosyia, jangan didengungkan, satu ketukan. Man khosyia. Oke, ada di Iqra 4 halaman 16. Oke, sekali lagi. Apa itu arti? Bacaan yang dibaca jelas apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu tenggorokan. Tapi ini artinya tenggorokan. Tenggorokan ini ketika menggorokan huruf ada 6. Kita tenggorokan segini ya. Misalkan tenggorokan ini. Nih, tenggorokan itu segini. Dari awal tenggorokan ada namanya cangkok. Cangkok itu apa sih yang kayak cangkok itu ya? Nah, ini adalah huruf alif atau hamzah. Naik lagi di sini huruf H besar. Naik lagi ke sini hamzah ain. Naik lagi ke area sini tenggorokan. Ini hamzah ain H kecil. Naik lagi ke sini wain. Terakhir di ujung hurufnya ho. Inilah yang disebut huruf tenggorokan. Karena tenggorokan hanya segini. Nih, tenggorokan segini. Paling bawah di sini. Hamzah atau A, alif atau hamzah. Sama ya. Nah, ini paling bawah. Hamzah. Bunyinya A, I, U. Naik sedikit. H, I, U. Oke. Naik sedikit. Ain. Coba dirasakan. Ain. Naik sedikit. H kecil. H. Di sini coba tekan H, sampai terasa H, betul di situ emang keluarnya, nggak bisa dirubah, nggak bisa disamakan, ya. Ini naik sedikit ke sini, wain, wairil maghdubi alaihim, antara ain ke wain tektok cepat, wairil maghdubi alaihim, dan terakhir kho di sini. Ujung tenggorokan, ya. Nih, jadi ini depannya hamzah, ha, ain, ha, gin, kho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya ini, nggak ada lagi selain tenggorokan hamzah, ha, ain, ha, gin, kho. Itu namanya idhar syafa'i, idhar halqi. Sekarang kita lanjutkan dengan halaman 18. Ada apa sih dengan mana itunya? Nah. Biarin Bunda. Cerat-cerat ya. Iya. Oh, mau dicetek dulu. Sekarang ada yang disebut dengan qalqalah. Menarik sekali qalqalah ini. Bunda paling senang mengajarkan qalqalah ini. Kenapa? Karena ada ekornya, ya. Ambe anji ada auto ako, ambe anji ada auto ako, ambe anji ada auto ako. Semuanya ada e-nya, ya. Ada ekornya. Sambil menunggu papan tulisnya dibersihkan, Saidah tercinta, coba dilihat halaman 18. Kalau kita punya buku Iqra dan tidak belajar tajwid, hanya dilihat hurufnya saja, nggak ada itu apa namanya penjabarannya, ada qalqalah sugro, kubro gitu ya, nggak ada. Cuman harus jelas terdengar qalqalahnya, begitu aja. Qalqalah seperti apa, ada berapa bagiannya, gitu kan? Nah, sekarang Bunda akan jelaskan. Qalqalah itu artinya mantul. Qalqalah artinya mantul. Ada berapa huruf qalqalah? Ada 5. Qaf, to, ba, jim, dal. Utbu jaddin, atau sering disebut atau sering diucapkan baju di toko. Baju, ba dan jim, di toko, dal, to dan qaf. Baju di toko, ya. Nah, qalqalah ini dibagi 3. Barangkali para saidah selama ini mengetahui qalqalah sugro dan qalqalah kubro saja. Ternyata setelah Bunda belajar dengan para pakar ahli ilmu tajwid dan qiraat, qalqalah itu terbagi 3 bagian atau 3 macam. Pertama, qalqalah sugro, shaghir,
kecil. Kedua qalqalah kubro, qalqalahnya besar. Dan terakhir qalqalah akbar, lebih besar lagi. Mana untuk qalqalah sugro? Qalqalah sugro itu apabila ada huruf qalqalah sudah sukun dari sananya di awal atau di tengah kalimat. Oke? Mana itu qalqalah sugro? Apabila ada huruf qalqalah sudah disukun dari Allahnya, kalimatnya sudah paten disukun, berada di awal atau di tengah kalimat. Yang kedua, qalqalah kubro itu apabila ada huruf qalqalah di akhir ayat atau di akhir kalimat atau pada saat ada tanda waqaf dan berharokat tabain dan berharokat, bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah, bisa fathatain, bisa kasrotain, bisa dhammatain, berada di akhir ayat, maka di situ harus dimatikan, disukunkan. Dan salah satu huruf yang disukunkan, lihat apakah ada qafkah, tokah, bakkah, jimkah, atau dalkah. Itu namanya qalqalah kubro. Mana contohnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Tulisannya kalau mau berhenti ayat pertama jadi falak. Nah, kalau falak berarti disukun. Disukun itulah berada di akhir kalimat, berada di akhir ayat, namanya qalqalah kubro. Bagaimana cara membacanya? Pantulkan, keluarkan qalqalahnya. Jadi gimana? Qul a'udzu birabbil falaq. Langsung. Min syarri ma khalaq. Ada kan kayaknya? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Hasada. Jadi hasad. Nah, qalqalah itu namanya qalqalah kubro. Mana yang qalqalah sugro? Yang tadi, ya. Ajrun ghairu mamnun fi jidha hablun. Udah mati dari sunonya, ya. Yamshi ala batnihi berada di tengah kalimat. Sudah sukun dari sananya. Yaj'aluna asabi'ahum yaj'a, jimnya mati, sudah dari sananya emang kalimatnya mati di awal atau di tengah kalimat. Wa aqbala ba'duhum wa aqo, pantulkan, emang di situ haknya harus dimantulkan, keluarkan qalqalahnya, jangan gini. Wa aqbala ba'duhum. Mana qalqalahnya? Berikan haknya. Maka kita kewajiban membaca wa aqo, gitu ya. Fawasato nabihi jam'an. Fawasato, ya. Jadi spontan. Wa qad khalaqakum atwaran. Wa qad, atwa langsung ya. Tapi kalau yang seperti tadi, qul a'udzu birabbil falaq. Nah, di akhir kalimat tulisannya falaki, gitu ya. Dan yang terakhir adalah qalqalah akbar. Mana qalqalah akbar? Apabila ada huruf qalqalah berada di akhir kalimat atau pada saat diwaqafkan bertasydid. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati
tawasaw bil haqq. Berhenti di situ. Karena kita mewakafkan, memberhentikan karena nggak kuat napas kan? Boleh. Ya. Iya. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi kalau kita ngajarin surat Al-Asr jangan wal asr innal insana lafi khusr. Apa itu begitu? Ya. Wasyaf'i wal watr, jangan terlalu begitu. Ya. Jadi ada caranya, ada metode, ada ilmunya. Nah, contoh lagi. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jangan gini, tabbat yada abi lahabin wa tab. Jangan langsung, karena watabba itu adalah bertasydid, ya. Nah, ini ilmu, namanya qalqalah akbar. Tabbat yada abi lahabin wa tab.